Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. UFC 314 Alexander Volkanovski versus Diego Lopez menjadi arena perebutan title featherweight yang ditinggalkan Ilia Topuria. Sang mantan juara dominan featherweight Alexander Volkanovski kembali berkesempatan meraih titlenya yang direbut Ilia, yang pergi begitu saja setelah hanya satu kali mempertahankan gelarnya. Dan Volkanovski kembali harus melawan rising star yang sedang on fire Diego Lopez yang seharusnya dilawan Topuria. Di main event ada Paddy Pimblett yang siap ke level selanjutnya dengan melawan top 10 contender Michael Chandler. Ada juga Yair Rodriguez, Dominic Reyes, dan lain-lain. Langsung saja kita recap UFC 314 Alexander Volkanovski versus Diego Lopez. Inilah pertarungan yang menentukan masa depan featherweight Alexander Volkanovski versus Diego Lopez. Ronde pertama Volkanovski langsung gaspol, ia terus menekan dan memancing keributan secara frontal. Lopez terkena pukulan telak dan Volk memburunya dengan menghajarnya di clinch dan menghajarnya di ground hingga akhir ronde. Di ronde kedua situasi berbalik, Diego Lopez membalikan keadaan. Ia mulai menekan dengan sangat agresif dan memaksa Volk melakukan brawl liar. Usahanya ini ternyata berhasil merusak Volkanovski. Ia merobek pelipis matanya, kemudian di brawl berikutnya ia merobohkan Volkanovski dan terus memburunya. Di ronde ketiga tensi pertarungan sedikit mereda, nyaris tak ada apa-apa di ronde ini. Namun di ronde keempat tensi kembali memanas. Lopez terus menekan dan sukses merobek pelipis Volk lainnya. Di ronde kelima, Lopez berusaha membuat brawl lainnya, namun Volk bisa meredam dan bermain sangat cerdas. Lopez sendiri tak berani serampangan, akhirnya tak terjadi sesuatu yang besar di ronde ini. Dan setelah 5 ronde peperangan yang sangat sengit, juri pun memutuskan Alexander Volkanovski sebagai pemenang dan kembali meraih sabuknya yang sempat hilang. Secara teknik Volkanovski memang jauh lebih baik. Ia meng-outclass Lopez secara teknik. Namun Lopez juga berusaha melawannya dengan membawa api kekacauan dengan agresivitas dan brawl liar. Secara damage pukulan, Lopez jauh lebih merusak dan sangat powerful. Namun sayang, ia tak bisa menghabisi Volkanovski. Karena secara poin Volkanovski mendapatkan jauh lebih banyak significant strike, meski impactnya tak terlalu besar. Lopez sama sekali tak menggerakkan kepalanya, head movementnya nyaris nihil, sehingga menjadi sasaran empuk jab-jab tajam Volkanovski sepanjang pertarungan. Volkanovski berhasil menang secara teknik dengan mendaratkan jauh lebih banyak pukulan dan mencetak poin. Meski Lopez mendaratkan beberapa pukulan besar dan merusak, namun ternyata tak cukup untuk mengalahkan gap poin yang terlalu besar. Kesempatannya hanya dengan mencari finish dari brawl liar, namun sayang ia tak bisa memaksimalkannya. Lopez pun tak cukup agresif dan gila di kesempatan terakhirnya di ronde kelima. Ia tak berani menerobos langsung untuk memaksa brawl. Nyalinya ternyata tak sebesar itu. Memang Lopez belum layak menjadi juara. Volkanovski masih bisa meng-outclass dan meng-outstrike-nya secara gamblang. Bagaimana menurut kalian pertarungan tadi? Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Kita ke Paddy the Baddy Pimblett versus Michael Chandler yang berlangsung sangat seru. Di awal ronde pertama, Paddy tampak ragu. Chandler pun men-takedown-nya. Namun ia berhasil kembali berdiri dan kepercayaan dirinya mulai bangkit. Ia meng-outstrike Chandler di menit-menit akhir ronde pertama ini.
Memasuki ronde kedua, Paddy kembali ter-takedown, namun ia bisa kembalikan keadaan dan terus menghajar Chandler dengan berbagai pukulan ground and pound. Ia juga terus mencoba mengunci Chandler dengan berbagai cara, namun Chandler berhasil selamat. Dan saat memasuki ronde ketiga, semuanya menjadi milik Paddy the Baddy Pimblett. Ia mendaratkan flying knee telak yang merobek wajah Chandler dan membuatnya seketika melemah. Paddy terus memburunya, kemudian men-takedown dan terus-menerus menghajarnya hingga wasit menghentikan pertarungan. Paddy Pimblett pun sukses menang TKO dengan penampilan spektakuler yang dominan dan sangat impresif. Ia membuktikan kelasnya. Semua pertanyaan terjawab sudah. Paddy the Baddy Pimblett is a legit contender. Ia layak berada di jajaran elit kelas lightweight saat ini. Skill dan tekniknya sangat well-rounded, tajam, efektif, dan powerful. Kecerdasan bertarung atau fight IQ-nya pun luar biasa. Ia siap bertarung di area manapun. Ketahanan staminanya membaik, dan yang lebih impresif ialah mentalitasnya sudah siap berada di level tertinggi divisi lightweight. Pelan tapi pasti, Paddy mencapai level elit dan memantaskan dirinya menjadi title challenger. Pertarungan selanjutnya akan sangat menarik. Ia menantang siapapun di top 5 contender, Dustin, Justin, Charles, Arman, atau mungkin Ilia Topuria. Semakin seru saja persaingan di divisi lightweight UFC dengan kedatangan elite fighter baru Paddy the Baddy Pimblett. Rasanya cepat atau lambat ia akan bisa menantang sang raja Islam Makhachev. Bagaimana menurut kalian? Kita ke comeback-nya Dominic Reyes melawan Nikita Krylov. Reyes sukses meraih kemenangan besar dengan KO telak yang menidurkan Nikita Krylov. Ini adalah kemenangan ketiga beruntunnya setelah kalah 4 kali beruntun sejak melawan Jon Jones. Mentalitas dan kepercayaan dirinya telah kembali. Dominic Reyes kembali ke jajaran elite title challenger. Lalu setelahnya ada Brice Mitchell yang harus kalah oleh rising star Gian Silva dengan ninja choke yang mengerikan dan spektakuler. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Check the mic and make sure it sound right, boys. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti-mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Lelaki tidak bercerita, tapi dia berdoa. Lelaki itu tulang punggung, bukan tulang lunak. Jangan jadi bodoh dengan meninggalkan pemberi rizkimu karena alasan mencari rejeki. Manusia akan mulai bermanfaat ketika ia mulai bisa meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat bagi hidupnya. Terakhir kali kamu dapat tertidur tenang.